Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleha. Selamat datang di diskusi online kita pada pagi hari ini dengan tema temukan pada dirimu dan sekitarmu, yang dimana sosok Kartini itu tidak hanya satu. Kan kita tahu tuh R.A. Kartini cuma ada di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang R.A. Kartini yang berada di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita temukan siapa sosok R.A. Kartini yang ada di sekitar kita itu, kita harus tahu dulu kodrat wanita itu seperti apa. Baiklah Soleha, menyamakan wanita dengan laki-laki jelas kezaliman, karena dua makhluk ini memang Allah ciptakan berbeda. Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 36, laki-laki tidak sama seperti wanita. Di sana ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak dimiliki oleh seorang wanita, baik dari bentuk fisik maupun bentuk non-fisik. Akan tetapi jangan lupa, pada beberapa keadaan posisi wanita sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup dirinya atau orang lain. Berikut diantaranya. Yang pertama, sebelum menikah, seorang wanita adalah palang pintu surga bagi orang tuanya. Hadis Nabi dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini, beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, setelah menikah, suami menjadi palang pintu surga bagi wanita. Hadis dari Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, apabila wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, silahkan masuk pintu surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Ketiga, setelah memiliki anak, wanita adalah pintu surga bagi anaknya. Dari Jaimah As-Salami bahwa beliau pernah mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat kepada Anda, tanya Jaimah. Apa kamu punya ibu? Tanya Nabi SAW. Ya, masih ada, jawab Jaimah. Lalu Nabi SAW menjawab, selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Baik Soleha, kita telah menemukan satu sosok R.A. Kartini yang sangat dekat dengan kita, yakninya ibu kita sendiri. Ibu merupakan sosok yang paling kuat, yang paling tangguh, yang paling tidak kenal lelah dalam mengurus, memberikan kita kasih sayang, memberikan perhatian kepada keluarganya di sela-sela kesibukannya dia sehari-hari. Itu salah satu R.A. Kartini yang patut kita contoh. Tutur katanya yang lembut, hatinya yang bersih, itu merupakan salah satu sifat yang wajib kita miliki Soleha. Baiklah Soleha, sekarang kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang sosok R.A. Kartini, dan kali ini kita akan membahas tentang sosok di mana beliau seolah-olah terlupakan, pahlawan nasional yang berada dan berasal dari rahim Minang. Dialah Rohana Kudus. Lahir di Koto Gadang, Minangkabau 20 Desember 1884 silam. Rohana Kudus berbeda dengan Kartini, di mana Kartini yang melahap pendidikan kolonial dan banyak bertukar pikiran melalui surat menyurat dengan orang-orang barat, sedangkan Rohana Kudus berasal dari lingkungan Islam yang sangat kuat, di mana keluarganya tidak pernah membeda-bedakan pendidikan untuk anak lelaki dan perempuan, sehingga membuatnya menjadi terpelajar. Sejak kecil, ia pandai dan rajin membaca surat kabar berbahasa Arab dan Melayu dengan lantang, bahkan menjadi guru ngaji untuk teman-teman sebayanya. Di tanah kelahirannya, perempuan sangat tidak akrab dengan pendidikan.
Kemudian dia merubah kondisi tersebut. Dengan perjuangan yang berliku, dia berhasil mendirikan sebuah sekolah dengan nama Kerajinan Amai Setia. Di sekolah tersebut, perempuan dibekali keterampilan tangan seperti pendidikan dasar, menulis, membaca, berhitung, agama, dan pendidikan akhlak lainnya. Tak berhenti di situ, Rohana Kudus terus memajukan pendidikan. Tidak hanya berkiprah di dunia pendidikan, kegemarannya menulis dan keprihatinannya akan kondisi sosial melahirkan berbagai buah pemikiran. Rohana Kudus berkata, perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan memiliki ilmu pengetahuan. Baiklah Soleha, itu tadi sosok emansipasi wanita yang berasal dari ranah Minang. Tidak hanya zaman sekarang kita menemukan sosok R.A. Kartini, tapi zaman Nabi pun kita sudah punya R.A. Kartini yang sebenarnya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Baiklah Soleha, Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah sumber inspirasi dari emansipasi wanita yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya seperti R.A. Kartini, Rohana Kudus, dan lain sebagainya. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Siti Khadijah ini adalah seorang wanita Quraisy yang amat kaya raya di masanya. Beliau memiliki hati yang sangat bersih, sehingga di saat beliau jatuh cinta terhadap Rasulullah, beliau menyatakan perasaannya kepada Rasulullah melalui perantara dari asistennya. Beliau tetap menjaga harga dirinya sebagai seorang wanita. Nah, di saat Siti Khadijah dan Rasulullah telah menikah, maka Khadijah adalah orang wanita yang sungguh dicintai oleh Rasulullah, di mana bukti cinta mereka, Khadijah radhiyallahu anha menyerahkan seluruh harta kekayaannya untuk melancarkan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soleha yang dirahmati oleh Allah, Siti Khadijah adalah seorang istri yang tidak pernah dimadu oleh Rasulullah. Begitu amat cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah, sampai-sampai di akhir hayatnya Rasulullah menangis ditinggal oleh Siti Khadijah, karena Siti Khadijah berpesan dan meninggalkan wasiat kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, jika seluruh harta kekayaanku telah habis dan engkau tidak memiliki apa-apa lagi untuk menjalankan misi dakwahmu, maka engkau kalilah kuburanku dan ambillah tulang berulangku. Mungkin itu dapat engkau jadikan sebagai membangun jembatan untuk melancarkan misi dakwahmu. Begitu tulusnya hati Khadijah dan begitu bersihnya hatinya. Hadis riwayat Muslim, Jibril berkata,
"Ya Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa lauk pauk. Oleh karena itu, apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula lah kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, dan tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Baiklah Soleha, itu tadi tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi kita, yang telah menaikkan derajat wanita di zamannya, mulai dari zaman kita sekarang, zaman dahulu, sampai ke zaman Nabi, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi di balik itu semua, seperti yang sama-sama kita ketahui, yang menjadi sumber inspirasi yang benar-benar inspirator, yakninya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang pertama kali menaikkan derajat wanita, di mana wanita zaman dahulu itu tertindas. Zaman dahulu itu wanita tidak boleh melakukan hal apapun. Tapi berkat adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, derajat wanita itu ditinggikan. Nah, itulah yang harusnya kita contoh, yang harusnya sampai sekarang kita harus meninggikan derajat kita, dan kita harus mempertahankan itu. Dan satu lagi yang paling penting adalah apapun yang akan kita lakukan, kita tahu kalau wanita itu bisa, apapun yang laki-laki lakukan, wanita itu juga harus bisa. Tetapi bukan itu konsepnya dari emansipasi wanita ini. Tetapi apapun yang kita lakukan, semampu apapun kita melakukan sesuatu, tetap kodratnya kita adalah perempuan, dan kita harus mempertahankan marwahnya kita sebagai perempuan itu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.